Shalom, selamat pagi sahabat Rehat. Kita jumpa lagi di dalam acara Renungan Harian Toraya edisi 20 Juni 2025. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas matahari pagi yang menyambut kami dengan sinar hangat yang penuh sukacita. Kami bersyukur atas hari baru, hari karunia Tuhan yang boleh kami nikmati pagi ini. Untuk mengawali hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan-Mu sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Bapa yang baik, hamba-Mu ini terbatas. Bimbinglah Tuhan agar mampu menyampaikan berita kebenaran-Mu kepada saudara seiman yang sempat mendengar firman-Mu pagi ini. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan menyapa kita pagi ini dari Matius 9 ayat 27 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan jelas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang buta disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawanyalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata, "Maka heranlah orang banyak," katanya, "yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu, setan itu mengusir setan." Amin firman Tuhan. Oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, ayat pembacaan kita hari ini diberikan judul perenungan yaitu "Aku terbatas tapi Tuhanku tak terbatas." Atau dalam bahasa Toraya, "Maanggena apa ia tupuangku tang maangge." Hidup yang kita jalani seringkali dihadapkan pada keterbatasan diri. Ketika kita sakit, kita merasa tidak berdaya. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa betapa rapuhnya manusia itu. Di hadapan berbagai persoalan dan tantangan hidup, manusia membutuhkan kekuatan dari luar dirinya. Ya, sebagai manusia, memang kita terbatas dalam waktu, ruang, dan kemampuan. Namun, di tengah keterbatasan itu, ada satu sosok yang tidak terbatas, yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Keterbatasan kita bisa diubah menjadi kesempatan untuk mengalami kuasa-Nya yang luar biasa dan sempurna. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memperlihatkan kehidupan terbatas yang dialami oleh 2 orang karena buta, juga seorang yang bisu dan kerasukan setan. Di tengah keterbatasan hidup yang dialami, si buta ini berkata, "Kasihanilah aku, hai anak Daud." Yesus menjawabnya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." 2 orang buta itu percaya kepada Yesus meskipun tidak bisa melihatnya secara fisik. Keyakinan dan kepercayaan itu membuat mereka dapat melihat. Mereka sembuh. Demikian pula si buta yang kerasukan setan. Setan itu diusir dan si buta itu bisa berkata-kata. Orang banyak yang ada di situ takjub.
atas apa yang Yesus perbuat. Apa yang dialami orang buta dan orang bisu dalam bacaan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ia sanggup menolong manusia bahkan dalam situasi yang tampak mustahil sekalipun. Karena itu, teruslah beriman teguh kepadanya. Jangan berpaling dari Dia. Percayalah kepadanya bahwa Ia sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami percaya bahwa di dunia ini tidak pernah ada yang secara kebetulan. Segala sesuatu berjalan sebagaimana yang Engkau tentukan. Segala sesuatu Tuhanlah yang menatanya. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Bapa, agar kami mampu memandang kebaikan Tuhan di dalam setiap hal yang kami lalui dan rasakan. Mampukan kami menerima kebaikan dan mujizat-Mu yang ajaib. Seperti kedua orang buta dan satu orang bisu, kiranya Tuhan mau tolong kami. Bukakan mata hati kami untuk dapat melihat kemuliaan-Mu yang sempurna. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, membawa permohonan kami semua jemaat Tuhan yang sedang di dalam pergumulan, yang hatinya gelap oleh ketidakpercayaan, yang membutuhkan kesembuhan, baik fisik maupun rohani. Kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, yang sedang dalam keterpurukan hidup, kedukaan, yang sedang berjuang dalam pemulihan ekonomi keluarga, yang sedang berjuang mencari pekerjaan, dan yang sedang berjuang dalam bangku pendidikan. Berikanlah kami iman yang teguh, agar kami dapat percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, mampukanlah kami menerima kebaikan Tuhan dengan penuh bahagia dan bertanggung jawab. Mampukanlah kami menjadi pribadi yang beriman teguh, yang tetap tersenyum di hadapan sesama kami, sekalipun kami sadar bahwa perjalanan hidup tidaklah mudah kami jalani. Karena kami yakin bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk kami alami. Dan yakin sebagai yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan sertai kami semua anak-anak-Mu di sepanjang hari ini, di dalam setiap aktivitas kami. Tolong kami untuk menemukan jalan-Mu dan mengalami kasih-Mu yang membebaskan dan melegakan. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidup kami dengan iman dan pengharapan penuh kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah rehat kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Jagalah hatimu terus melekat kepadanya. Semangat!